Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama rumus jumlah. Dan yang kedua, rumus hasil kali. Baik, seperti biasa, sebelum belajar saya ingatkan, jangan lupa berdoa agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita mulai membahas materi yang pertama. Rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat itu dinyatakan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sedangkan rumus ABC untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sekarang kita akan mencari apakah rumusan yang akan muncul ketika X1 ditambah dengan X2. Untuk X1 ambil yang positif, untuk X2 ambil yang negatif. Baik, kita lihat. X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Untuk X1 ambil yang positif. Ditambah min B dikurang akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Untuk X2 ambil yang negatif. Kembali saya ingatkan, pelajaran SD, SMP, dan kemudian di kelas 10 diulang lagi. Menambahkan dan mengurang pecahan syaratnya penyebut harus sama. Bila penyebut sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. Untuk kondisi sekarang, kita perhatikan penyebutnya itu sudah sama-sama 2A. Maka kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. Min B tambah akar B kuadrat dikurangi 4AC ditambah min B dikurang akar B kuadrat kurangi 4AC. Kita tinggal mengoperasikan yang itu. Kita peroleh min B ditambah min B jadinya min B kurang B. Kenapa jadi kurang? Plus ketemu min jadinya min. Min B ditambah min B jadinya min B kurang B. Kemudian akar B kuadrat dikurangi 4AC ditambah min akar B kuadrat dikurangi 4AC jadinya akar B kuadrat dikurangi 4AC dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC. Kejadiannya sama. Positif ketemu negatif jadinya negatif. Kalau sudah seperti ini kita tinggal mengoperasikan aljabarnya. Min B dikurangi B jadinya min 2B. Akar B kuadrat dikurangi 4AC dikurang akar B kuadrat dikurangi 4AC habis. Per 2A. Maka diperoleh min 2B per 2A. Ada 2 di pembilang, ada 2 di penyebut. Ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, maka untuk X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Baik, saya ulang lagi. X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. Sekarang kita lanjutkan rumus yang kedua, menentukan rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Persamaan kuadrat itu sendiri adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Rumus akar-akar persamaan kuadrat bila menggunakan rumus ABC, X1 dan X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Maka X1 dikali X2 menjadi min B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A dikali dengan min B dikurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kalau untuk perkalian itu tidak ada syarat penyebut harus sama. Karena untuk operasi perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka akan kita peroleh min B tambah akar B kuadrat kurangi 4AC dikali min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 4A kuadrat. Karena 2A dikali 2A, 2 kali 2, 4A dikali A kuadrat. Kita peroleh hasilnya B kuadrat. Ini didapat min B dikali min B, B kuadrat. Min B dikali min akar B kuadrat kurangi 4AC, jadinya B akar B kuadrat kurangi 4AC. Kenapa jadi positif? Karena min dikali min. Berikutnya, akar B kuadrat dikurangi 4AC kali min B. Jadinya min B akar B kuadrat kurangi 4AC. Berikutnya, akar B kuadrat dikurangi 4AC dikali min akar B kuadrat dikurangi 4AC. Jadinya min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal lanjutkan operasinya. B kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini kalau dibuka kurung kan jadi min dikali plus min. Ini nantinya min ketemu min jadinya plus. Oke, B kuadrat dikurangi B kuadrat habis. Berikutnya B akar B kuadrat kurang 4AC dikurangi B akar B kuadrat kurang 4AC habis. Maka tersisa 4AC per 4A kuadrat. Jadi positif tadi min ketemu min. Kalau dibuka kurung min ketemu min jadinya plus. 4A kuadrat itu artinya kan 4A kali A. Di sini ada 4A, di bawah juga ada 4A. Maka itu kalau disederhanakan menjadi X1 kali X2 sama dengan C per A. 4A dengan 4A sama-sama dibagi. Maka menyisakan C per A. Oke, saya ulang. Rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. Sekali lagi saya ulangkan. Dari awal. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, berikutnya. Ngapain kita repot-repot mencari rumus jumlah dan hasil kali? Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Dan kenapa pula kita mencari rumusannya? Karena seperti sebelumnya kita pernah bahas, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat kan bisa jadi nanti akarnya berbentuk bilangan irasional ataupun bilangan imajiner. Bila kita dapatkan X1 dan X2-nya dalam bentuk bilangan irasional dan bilangan imajiner, tentu akan sulit bagi kita ketika mengoperasikan penjumlahan dan perkaliannya. Tapi dengan menggunakan rumus, kesulitan itu bisa diatasi. Sekali lagi saya ingatkan, rumus X1 ditambah X2 itu min B per A,
X1 kali X2 itu C per A. Sekarang, untuk apa kita mempelajari itu? Penggunaan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan nilai operasi bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk simetri itu sama dengan bentuk, kalau simetri itu kan imbang ya kiri kanan. Artinya dia kalau dalam operasi mau dibolak-balik dia hasilnya akan sama. Berarti akan sama dengan hukum komutatif. Bentuk simetri itu operasi yang di dalamnya berlaku hukum komutatif. Berarti dia akan berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang bentuknya sama. Yang kedua, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu bisa digunakan untuk menentukan persamaan kuadrat. Menentukan persamaan kuadrat. Bila pada pertemuan sebelumnya kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat, diketahui persamaan kuadratnya, ditanya akar-akarnya atau ditanya X1 dan X2-nya. Nah, kalau yang sekarang diketahui akar-akarnya atau diketahui X1 dan X2-nya, ditanya persamaannya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1. Menentukan nilai operasi bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Untuk materi seperti ini, saya akan menjelaskannya langsung dengan contoh soal. Contoh pertama. Jika X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0, maka 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan berapa? Nah, ini yang disebut bentuk simetri. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini ketika dia dibolak-balik, 1 per X2 ditambah 1 per X1 nilainya tidak akan berubah, nilainya akan sama. Kemudian bentuknya pun operasi yang kiri, persamaan yang kiri dan persamaan yang kanan itu setara. Sekarang dia melibatkan akar-akar persamaan kuadrat, melibatkan X1 dan X2 dari persamaan X kuadrat tambah X kurangi 3 sama dengan 0. Persamaan ini tidak akan bisa kita faktorkan karena hasilnya bukan bilangan bulat. Min 3 kalau difaktorkan, mana ada hasil kalinya min 3, hasil penjumlahannya 1. Kita nggak akan jumpai itu. Berarti akar persamaan X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0 itu bukan bilangan bulat. Maka gunakanlah bentuk operasi, rumus operasi jumlah dan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita mulai bahas penyelesaian soal ini. Yang pertama, tentukan dulu yang diketahui A-nya. Di sini persamaan kuadrat itu rumus umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti kalau nggak ditulis di sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 3. Tentukan dulu yang diketahui A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 3. Kemudian X1 ditambah X2 untuk persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus min B per A. B-nya di situ 1, A-nya 1 berarti min 1 per 1. Min 1 per 1 itu sama dengan min 1. Berikutnya tentukan X1 kali X2. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya di sana min 3, A-nya 1, berarti C per A sama dengan min 3 per 1. Min 3 per 1 itu nantinya min 3. Sekarang kita udah punya modal, kita sudah punya nilai X1 tambah X2, kita juga sudah punya nilai X1 kali X2. Kita peroleh X1 tambah X2 itu min 1,
X1 kali X2 itu min 3. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu nilainya berapa. Dengan menjabarkan bentuk ini sedemikian rupa dengan menggunakan segala bentuk operasi aljabar, maka arahkan bentuk 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu menjadi bentuk yang ada X1 tambah X2 dan ada X1 kali X2-nya. Jadi dengan operasi aljabar arahkan dia sehingga ketemu modal ini. Kita sebutlah istilahnya X1 tambah X2 dan X1 kali X2 itu sebagai modal kita. Karena itu yang bisa kita tentukan pertama kali dari persamaan yang diketahui. Untuk bentuk pecahan, maka menyelesaikannya menyamakan penyebut. Karena sekarang penyebutnya X1 dan X2 tentu tidak ada nilai KPK. Ingat pelajaran SMP-mu yang gampangnya. X2 dikali silang dengan 1, X1 dikali silang dengan 1, X1 dikalikan dengan X2. Maka akan kita peroleh X2 tambah X1 dibagi X1 kali X2. X2 dikalikan dengan 1, X2. X1 dikalikan 1, X1. X1 dikali X2, X1 kali X2. Nah, sekarang bentuk kiri sama bentuk kanan itu bentuk yang sama. Itu adalah persamaan yang sama. Tapi bentuknya atau tampilannya saja yang berubah. Maka sekarang kita udah temukan ternyata 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu dapat dirubah menjadi X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2. X2 tambah X1 samakan dengan X1 tambah X2. Coba, 3 tambah 2 sama nggak dengan 2 tambah 3? Sama kan, namanya aja bentuk simetri. Mau dibolak-balik nilainya akan sama. Kalau udah bentuknya seperti ini, udah ketemu modal, tinggal masukkan angkanya. X1 tambah X2, min 1. X1 kali X2, min 3. Tinggal dimasukkan. Maka, min 1 per min 3 akan kita peroleh min bagi min itu nantinya positif. Kita peroleh nilainya 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu adalah 1 per 3. Saya tambahin contoh soal. Biar lebih paham. Contoh soal berikutnya. Jika 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 7 sama dengan 0, maka x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan berapa? Ini sama dengan tadi. Kalau difaktorkan 2 kali ke belakang kali 7, 14. Faktor dari 14 yang bila dijumlahkan dapatnya min 3. Nggak ada kan? 14 itu 14 kali 1, 7 kali 2. 7 kali 2. Nggak akan ketemu nilainya min 3. Maka ini bentuk yang akar-akarnya bukanlah bilangan bulat. Maka ketika ditanya bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, manfaatkanlah rumus jumlah dan hasil kali. Maka kerjakan dulu. Cari modal dari yang diketahui. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 7. X1 tambah X2 itu min B per A. Min dari min 3 berarti jadinya positif 3 per A per 2. X1 tambah X2 diperoleh 3 per 2. Berikutnya X1 kali X2. C per A, C-nya 7, A-nya 2. Berarti diperoleh 7 per 2. Modal udah kita peroleh. Nah, sekarang yang perlu diingat, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu tidak sama dengan X1 tambah X2 kuadrat. Berarti ketika ditanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kalian tidak bisa dengan gagah perkasa langsung bikin 3 per 2 kuadrat. 9 per 4. Salah. Tidak boleh seperti itu.
Kita harus jabarkan dulu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sedemikian rupa sehingga nanti jabarannya akan kita temui dalam bentuk modal ini. Ada X1 tambah X2-nya dan ada X1 kali X2-nya. Karena ini bentuknya bentuk kuadrat, maka untuk mencari bentuk lainnya, manfaatkan X1 tambah X2 kuadrat ini. Oke, kita mulai mengerjakannya. X1 ditambah X2 kuadrat. Itu artinya kan X1 tambah X2 dikali X1 tambah X2. Kalau dijabarkan, nantinya X1 kali X1, X1 kuadrat. X1 kali X2, X1 kali X2. Tambah ya positif. X2 kali X1, X1 X2. X2 kali X2, X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X1 tambah X2 ditambah X1 tambah X2. Jadinya nanti 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Maka X1 ditambah X2 kuadrat itu akan kita peroleh X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tambah X2 kuadrat. Sudah ketemu kan? Sudah mulai nampak. Kita butuh bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Di sini kita jumpai bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Tapi masih ada ini yang ganggu. Tambah 2X1 X2, maka 2X1 X2 ini singkirkan dari kanan. Operasi pengurangan kedua buah ruas. X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Pengurangan kiri kanan atau yang mungkin kalian terbiasa pindah ruas, istilah pindah ruas. Pindah ruaskan 2X1 X kuadrat, 2X1 X2 pindahkan ke kiri. Maka akan kita peroleh X1 tambah X2 kuadrat dikurang. Ini dipindah positif, pindah ruas jadi negatif. Dikurang 2X1 kali X2 sama dengan. Karena dia udah pindah, maka di ruas kanan tinggal X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, kita terbiasa yang kita tanya ada di sebelah kiri, pindahin aja. Tinggal diputar. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Setelah kita jabarkan sedemikian rupa, ternyata X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah, lihat, X1 tambah X2 kuadrat, modal kan? Modal kan X1 tambah X2. Dikurangi 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 itu modal. Sudah bisa kita gunakan rumus, jumlah, dan hasil kali untuk menyelesaikannya. Kita lanjutkan menyelesaikannya. Saya ulang lagi, ini tadi soalnya 2X kuadrat dikurangi 3X tambah 7 sama dengan 0. Yang ditanyakan X1 kuadrat tambah 2X kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu setelah dijabarkan ternyata sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2. Tadi kita udah cari X1 ditambah X2 itu 3/2. X1 dikali X2 itu 7/2. Tinggal kita masukkan modal yang kita punya ini ke persamaan yang sudah kita peroleh. X1 tambah X2 ganti dengan 3/2. X1 kali X2 ganti dengan 7/2. Maka kita peroleh 3/2 kuadrat dikurangi 2 dikali 7/2. 3/2 kuadrat itu 9/4. 2 dikali 7/2 itu 14/2. Menambah dan mengurang pecahan, samakan penyebut. Yang di bawah, yang 1 4, yang 1 2, KPK-nya 4. Maka diperoleh 9 dikurangi 28/4. Maka
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita peroleh nilainya min 19 per 4. Oke, langkah pertama, jabarkan dulu bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sehingga bentuknya menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2. Jabarkan dulu bentuknya sehingga ketemu modal. Kalau sudah selesai dijabarkan, baru nilai yang kita miliki dimasukkan dan kita temuilah hasilnya adalah min 19 per 4. Saya tambahin lagi contoh soal. Yang ketiga, jika 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 7 sama dengan 0, maka x1 per x2 ditambah x2 per x1 sama dengan berapa? Saya berikan persamaan kuadratnya sama dengan contoh yang kedua tadi. Biar nggak repot lagi kita nyari. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 7, X1 tambah X2-nya 3 per 2, X1 kali X2-nya 7 per 2. Kita sudah punya sebelumnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kalau pecahan tadi gimana? Samakan penyebut, tapi karena ini dalam bentuk huruf, pakai kali silang. X1 kali X1 dapatnya X1 kuadrat. X2 kali X2 dapatnya X2 kuadrat. X1 kali X1, X1 kuadrat. X2 kali X2, X2 kuadrat. X2 kali X1, X1, X2. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi sudah kita jabarkan sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Dibagi X1 kali X2. Sekarang tampilannya udah modal semua. X1 tambah X2. X1 kali X2. X1 kali X2. Berarti kita tinggal ganti. X1 tambah X2-nya ganti dengan 3 per 2. X1 kali X2-nya ganti 7 per 2. X1 kali X2 yang di penyebut ganti dengan 7 per 2. Kita peroleh X1 per X2 ditambah X2 per X1 itu sama dengan X1 per X2 ditambah X2 per X1 setelah dijabarkan kan ini jadinya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sebelumnya udah kita cari dapatnya min 19 per 4. Jadi nggak kita ulang nyarinya. Sama dengan min 19 per 4 dibagi 7 per 2. Maka hasilnya adalah, membagi pecahan. Bagi ubah menjadi kali, penyebut diputar. 7 per 2 dibalik jadi 2 per 7. 2 dengan 4 bisa disederhanakan. 2 dibagi 2 habis 1, 4 dibagi 2, 2. Maka kita peroleh hasilnya X1 per X2 ditambah X2 per X1 adalah min 19 per 14. X1 per X2 ditambah X1 per X1 per X2 ditambah X2 per X1. Bentuk lainnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 dikali X2. Sebelumnya kita sudah cari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah min 19 per 4. X1 dikali X2 adalah 7 per 2. Maka selesaikan pengoperasiannya menjadi min 19 per 14. Saya tambahin lagi contoh soalnya. Nah, kalau 3 contoh soal sebelumnya itu operasinya penjumlahan kan? 1 per X1 tambah 1 per X2.
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Yang ketiga, X1 per X2 tambah X2 per X1. Penjumlahan. Sementara bentuk simetri kan bukan hanya penjumlahan, juga bentuk perkalian. Sekarang saya beri contoh untuk yang bentuk perkalian. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 3X tambah 5 sama dengan 0. Ini juga ketika difaktorkan atau akar-akarnya juga bukan bilangan bulat. Karena faktor dari 5 kali 1. Dijumlahkan nggak akan dapat min 3. Maka gunakanlah rumus jumlah dan hasil kali. Bentuknya, bentuk simetrinya adalah X1 dikurang 3 dikali X2 dikurangi 3. Bentuk simetri ini dia. Kiri dan kanan bentuknya setara, tapi melibatkan akar-akar persamaan kuadrat. Kita mulai jawab dengan menentukan apa yang diketahui. A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 5. X1 ditambah X2 min B per A. Min dari min 3 jadinya positif 3. 3 per 1 itu 3. X1 kali X2 C per A. C-nya 5. 5 per 1 itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan menentukan hasilnya berapa? X1 dikurangi 3 dikali X2 dikurangi 3. Operasikan dulu sedemikian rupa sehingga nanti ketemu modal. Ini kalau dioperasikan X1 kali X2 sama dengan X1 X2. X1 kali min 3 dapatnya min 3X1. Min 3 kali X2 dapatnya min 3X2. Min 3 kali min 3 dapatnya 9. Maka ini kalau kita lanjutkan, X1, X2 sudah modal. Ini belum modal, tapi di sini ada 3, ada 3. Ada min 3, ada min 3, ada hal yang sama. Berlakukan hukum distribusi atau hukum distributif. Tarik yang sama keluar. Jadinya X1, X2 dikurang 3, tarik yang sama, min 3, taruh keluar min 3. Maka sisa di dalam tinggal X1 tambah X2. Kenapa jadi tambah tadinya min? Karena min setelah ditarik keluar, min dikali plus nanti kan min. Ditambah 9. Sekarang perhatikan sudah keluar bentuknya yang memiliki modal X1 kali X2. X1 tambah X2. Kalau udah seperti ini, kita tinggal masukkan ganti X1 kali X2-nya dengan 5, ganti X1 tambah X2-nya dengan 3. Maka didapat 5 dikurangi 3 dikali 3 ditambah 9. 3 dikali 3, 9. Min 9 tambah 9 habis, maka diperoleh nilainya adalah 5. Oke. Saya ulang lagi. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Salah satu kegunaannya adalah untuk menentukan nilai operasi yang berkaitan dengan bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Dan ini cenderung digunakan bila akar-akarnya bukanlah bilangan bulat. Kalau akar-akarnya bilangan bulat nggak susah. X1 tambah X2 diketahui misalnya X1-nya 5, X2-nya 3. Ya udah tinggal dibikin 5 tambah 3, 8. Nggak susah. Kalau akarnya bilangan bulat. Tapi kalau akar yang kita peroleh itu bukan bilangan bulat, bilangan irasional ataupun imajiner, maka untuk menentukan hasil operasi bentuk simetri yang melibatkan akar-akar persamaan kuadrat, manfaatkanlah rumus jumlah dan rumus hasil kali. Langkah pertama, tentukan rumus jumlah dan rumus hasil kali dari persamaan kuadrat yang diketahui. Kemudian setelah itu, jabarkan operasi aljabar yang
berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat sedemikian rupa sehingga nanti bentuknya akan memuat bentuk X1 tambah X2 dan bentuk X1 kali X2. Setelah dijabarkan sedemikian rupa, barulah tentukan hasilnya. Oke, saya rasa materi menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dan penggunaannya untuk menentukan operasi yang berkaitan dengan bentuk simetri pada akar-akar persamaan kuadrat. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan kerjakan latihan yang saya berikan. Mungkin kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk menentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2-nya karena rumusnya jelas. X1 tambah X2 itu min B per A, X1 kali X2 itu C per A. Yang perlu kalian latih adalah menjabarkan bentuk operasi simetrinya. Karena bentuk operasi simetri itu akan ada beraneka bentuk. Walaupun hanya terkait pada dua operasi, penjumlahan dan perkalian, tapi kan itu bisa melibatkan banyak bentuk. Kalau dia bentuknya pecahan, maka langkah pertama samakan penyebutnya. Kalau bentuknya kuadrat, kuadrat sudah saya jabarkan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu nantinya adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Untuk bentuk kuadrat, kalian nggak repot lagi menjabarkannya. Tapi nanti kalau dikasih bentuk X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, kalian harus belajar menjabarkan itu. Karena ada pangkat 3, maka cara mengerjakannya manfaatkan X1 tambah X2 pangkat 3. Itu yang dijabarkan. Jabarkan sedemikian rupa hingga nanti rumusan tersebut akan memuat bentuk X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Jadi intinya, untuk operasi bentuk simetri yang melibatkan akar-akar persamaan kuadrat adalah kemampuanmu menjabarkan bentuk operasi aljabar tersebut. Oke, itu yang perlu dilatih, maka kerjakanlah latihan yang nanti saya berikan. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.